Hello everyone. In this video, I'd like to explain you about structure and written expression. To make it easy to understand, let me explain you in English in Bahasa Indonesia. The second section of the TOEFL test is the structure and written expression section. This section consists of 40 questions. Jadi bagian kedua di dalam tes TOEFL itu adalah structure and written expression. Di mana untuk bagian ini terdiri dari 40 pertanyaan yang terbagi menjadi dua tipe soal ya atau dua jenis pertanyaan, yakni yang pertama adalah structure. Ini adalah pertanyaan 1 sampai 15 ya, yang terdiri dari 15 kalimat, di mana akan ada bagian yang kosong, dan kita harus mencari jawaban yang benar dari 4 pilihan jawaban yang tersedia. Jadi pada bagian structure ini kita hanya memilih jawaban mana yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang kosong pada setiap nomornya. Kemudian tipe soal yang kedua yakni adalah written expression, di mana terdapat 25 soal ya, yakni nomor 16 hingga 40. Di setiap soal akan ada 4 kata atau kelompok kata yang telah digaris bawah. Jadi di setiap nomornya akan ada 4 kata atau kelompok kata yang digaris bawah. Tugas kita adalah memilih kata yang bergaris bawah yang salah. Oke, jadi kalau structure tadi 15 soal pertama kita memilih jawaban yang benar, sedangkan untuk bagian written expression kita pilih jawaban yang salah dari 4 kata atau kelompok kata yang digaris bawah ya. Nanti di setiap kata yang bergaris bawah itu ada simbol A, B, C, D. Kita harus pilih jawaban mana yang salah dalam kalimat tersebut. General strategies. Ada beberapa strategi umum yang perlu kita perhatikan di dalam menghadapi structure and written expression. The first strategy is be familiar with the directions. Petunjuk dalam tes TOEFL itu selalu sama ya, dari tahun ke tahun. Itu menurut pengalaman saya juga dalam menghadapi tes TOEFL. Sehingga kalau kita sudah paham petunjuknya, ya, kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca petunjuknya. Strategi kedua, begin with questions 1 through 15. Mulai dengan pertanyaan nomor 1 hingga 15 ya. Biasanya soal-soal awal ya, nomor 1 sampai 5 itu biasanya soal-soal yang paling mudah. Kemudian soal-soal
nomor 11 hingga 15 itu biasanya yang akan menjadi soal yang lebih sulit. Ya, tapi ingat jangan kita habiskan banyak waktu untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersulit tadi ya, misalkan nomor 11 sampai 15. Kenapa? Ya karena ada soal written expression di nomor 16 dan 4 sampai 40. Jadi don't spend too much time. Jangan habiskan banyak waktu untuk di soal structure, terutama yang 11 sampai 15 ya, yang mungkin dianggap paling susah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah, yakni di nomor 16 sampai 40 ya, mengenai written expression tadi, memilih bagian yang salah. Biasanya untuk di nomor 16 sampai 40 itu, nomor 16 sampai 20 itu yang paling gampang atau yang paling mudah, nomor 36 sampai 40 itu akan menjadi soal yang paling sulit ya. Tapi ingat kembali lagi, jangan habiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin dianggap sulit oleh Anda. Ya. Kemudian if you have time, return to the questions 11 through 15. Kalau Anda punya banyak waktu, kembalilah ke pertanyaan nomor 11 sampai 15 ya. Jika ada waktu. But if you don't have any time, let's go to the next question. Let's go to the next part ya. Karena untuk soal structure and written expression ini dari 40 soal itu kita hanya punya waktu sekitar 25 minutes, 25 menit. And the last strategy, strategi yang terakhir adalah never leave any answers blank on your answer sheet. Jangan biarkan lembar jawaban Anda kosong ya, jika Anda tidak mengetahui jawabannya. Karena apa? There is no penalty for guessing. Tidak ada hukuman ya, tidak ada pengurangan nilai kalau Anda itu menjawabnya salah. So never leave any answers blank on your answer sheet. Siapa tahu pada saat Anda menebak jawabannya benar gitu ya. Who knows? Nggak ada yang tahu kan? Let me go on. Saya akan lebih memfokuskan di video kali ini lebih kepada structure. Ya, dengan beberapa skills yang harus dikuasai ya. Skills dasar kalau saya bilang ya, basic skills dalam structure yang sering muncul biasanya di soal-soal awal pada structure and written expression. Nah, seperti di petunjuk awal tadi bahwa structure ya itu ada 15 soal di mana kita harus memilih jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat yang ada di setiap nomor. This is an example of the structure questions. Ini adalah contoh dari bentuk pertanyaan pada structure ya. Look at the example. Pepsin, blah blah blah, an enzyme that is used in digestion. Anda kemudian disajikan pilihannya, misalkan A, of, B, that, C, is, D, are. Kita cari jawaban manakah di antara A, B, C, D ini yang benar. Nah, biasanya untuk soal structure ini ya, hal pertama yang harus kita ingat adalah identify the subject and the verb of the sentence. Perhatikan subjek dan verb pada kalimat tersebut ya. Kita perhatikan di sini. Pepsin. Ini kalau kita lihat ya. Pepsin di sini adalah the subject of the sentence. Subject.
blah blah blah, an enzyme that is used in digestion. An enzyme ini atau kalimat setelahnya ini ya, frase setelahnya ini adalah bisa berupa objek ya, seperti an enzyme ini objeknya. So what is the missing part? Apa bagian yang hilang dalam kalimat ini? Ingat bahwa satu kalimat yang benar dan baik itu adalah minimal dia punya satu subjek dan satu verb. So the missing part of this sentence is verb. Yang hilang di dalam kalimat ini, contoh ini adalah verb-nya. Kalau kita lihat pilihan A dan B itu bukan verb, so we can eliminate them. Kita bisa eliminasi jawaban A dan B. Nah, C dan D ini merupakan verb. Tapi ingat, kembali ke subjeknya, pepsin. Pepsin is a singular noun. Ya, kata benda tunggal. So, the correct answer is C. Acid. Karena pepsin adalah kata benda tunggal, singular noun, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Is. Di jawaban D salah. This is an example. Ini adalah contoh ya dari pertanyaan pada structure. Go on. Strategies for the structure questions. Ada beberapa strategi dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan pada structure. Yang pertama adalah study the sentence. Ya. Tujuan kita kan di dalam 15 soal yang ada itu adalah menentukan mana jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat. Ya. Jadi pelajari tentang kalimat. Ingat tadi misalkan ya, sebuah kalimat yang baik dan benar minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb misalkan. Itu kita harus tahu tentang bagaimana membuat kalimat yang benar. Strategi yang kedua, study each answer based on how well it completes the sentence. Ya. Pelajari setiap jawaban yang mana sih dari jawaban A, B, C, D itu yang paling tepat untuk melengkapi kalimat. Ya. Yang ketiga, do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers. Jangan kita coba untuk mengeliminasi jawaban yang salah dengan hanya melihat jawabannya. Ya, karena jawaban yang salah pun itu umumnya benar secara structure misalkan. Kita perlu ingat bahwa jawaban yang salah itu adalah jawaban yang tidak tepat untuk melengkapi kalimat yang ada. Ya, jadi kadang pilihan A, B, C, D itu secara structure atau grammarnya benar. Tapi kita eliminasi jawaban itu karena tidak tepat untuk melengkapi jawaban yang harusnya diisi untuk setiap kalimat. Strategi yang keempat, seperti biasa, jangan biarkan lembar jawaban Anda kosong pada bagian structure. Ya. Dari 15 soal yang ada, jangan biarkan kosong. Karena ingat bahwa kalau nggak yakin sama jawabannya, tebak saja. Karena nggak ada pengurangan nilai kalau kita menebak. Last but not least, strategi yang terakhir, do not spend too much time on the structure questions. Ya. Jangan habiskan banyak waktu pada pertanyaan structure. Kenapa? Ya karena ada the next
Type of questions, ada jenis pertanyaan berikutnya, yakni written expression. Yang soalnya ada 25 kan? Jadi kalau Anda banyak habiskan waktu di structure 15 soal itu, wah Anda akan rugi karena ada 25 soal yang lain di written expression. Yang barangkali ada soal-soal yang lebih mudah dan ada kemungkinan banyak benarnya Anda menjawab di situ ya. Karena dari 40 soal itu ingat bahwa kita punya waktu sekitar 25 minutes, 25 menit saja. So one questions, satu pertanyaan itu Anda tidak punya banyak waktu ya untuk mengerjakannya. Bukan satu soal 1 menit, tapi satu soal bisa beberapa detik Anda bisa menjawabnya. So allocate your time. Alokasikan waktunya dengan baik. Okay, now let me describe skill 1. Be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi pada keterampilan pertama di bagian structure itu biasanya ya umumnya kita hanya ditanyakan seputar subjek dan verb. Bahwa a good sentence at least has a subject and a verb. Satu kalimat yang baik itu minimal memiliki satu subjek dan verb. Now look at example 1. Blah 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 was ringing continuously for hours. Oke, kita perhatikan mana yang subjek, mana yang verb, dan mana yang part yang hilang. What is the missing part? Kita lihat ya, was ringing. Ini pasti verb. Oke, apa yang hilang? Yang hilang pasti subjek. Kita lihat jawaban A, B, C, D. Mana yang subjek? Yang A, ini adverb ya. Yang A ini adalah adverb. Sehingga kita bisa eliminasi jawabannya. Salah. Kemudian yang B, in the morning. Ini juga adverb. Sehingga tidak tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Nah, yang C dan D ini sama-sama noun, sama-sama kata benda. Ini bisa kita pilih sebagai jawaban yang benar antara C dan D. Tapi perhatikan bahwa di sini was. Nah, berarti verbnya was, kita pilih jawaban noun yang tunggal ya. Singular noun. Kata benda yang tunggal ya, antara the phone and the bells itu adalah, kalau the bells pasti jamak ya, bukan singular noun, berarti jawaban yang benar adalah C, the phone. Jadi yang D kita bisa eliminasi jawabannya, karena bukan kata benda tunggal. So the answer is C, the phone. The phone was ringing continuously for hours. Let's go to example 2. Carbon dioxide in the air, blah, 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 with the rainwater. Carbon dioxide in the air, ini berarti adalah subjeknya. Blah, 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 with the rainwater. Nah, berarti yang hilang apa di sini? The missing part is verb. Bagian yang hilang adalah verb-nya. Manakah verb yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Kita lihat ya, jawaban A, every day, itu adverb.
Berarti salah ya. Yang A ini adverb. Maka salah. B, necessary. Itu juga bukan verb. Kita eliminasi. Kemudian D, reaction. Itu noun ya, kata benda. Kita coret, dia bukan verb. The only one verb from the four possible answers, ya, satu-satunya kata kerja yang ada di jawaban 4 pilihan jawaban ini adalah C, reacts. So the correct answer is C, reacts. Ya, jawaban C ini yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Carbon dioxide in the air reacts with the rainwater. Ya, karena carbon dioxide itu adalah singular noun ya, kata benda tunggal, maka verb-nya harus kita tambahkan S. Karena karbon dioksida ini adalah kata benda tunggal ya. Jadi seandainya misalkan jawaban D itu misalkan react, ya react. Ini salah juga, kenapa? Karena lihat subjeknya. Karbon dioksida itu kata benda tunggal ya. Sehingga jawaban yang benar reacts. Verb-nya harus ditambahkan S. Nah, ini mungkin kalau kita bicara tentang subjects dan verb ya, kesimpulannya seperti ini. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Satu kalimat dalam bahasa Inggris harus punya setidaknya satu subjek dan satu verb. Hal pertama yang harusnya Anda lakukan pada saat membaca setiap kalimat dalam structure, ya, dalam soal-soal structure, adalah menemukan subjek dan verb-nya. Sehingga nanti tahu apa yang hilang ya, apakah subjeknya atau verb-nya. Oh, subjeknya yang hilang, maka Anda tinggal lihat pilihan jawaban A, B, C, D, mana yang merupakan subjeknya. Atau yang hilang verb-nya. Lihat jawaban A, B, C, D, mana yang merupakan verb. Oke, let me go on. Skill 2, be careful of objects of prepositions. Kalau kita bicara tentang objects of prepositions ya, itu biasanya adalah kata benda atau kata ganti benda yang muncul setelah preposisi. Ya, preposisi itu kan seperti in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Jadi kita lihat misalkan ya, nanti Anda akan lebih paham apa sih objects of preposition itu. Kita lihat di sini, example 1. Karena object of preposition ini bisa memunculkan kebingungan ya pada seksi structure. Kenapa? Karena bisa dianggap sebagai subjek, padahal dia bukan subjek. Oke, kita lihat misalkan contoh yang pertama, example 1. With his friend, blah blah blah, found the movie theater. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita lihat dulu subjek dan verb-nya. With his friend, is it subject? Apakah ini subjek? Bukan ya. Found, apakah ini verb?
Ini verb, menemukan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ya, jebakan-jebakannya biasanya di structure ini, jangan anggap bahwa friend ini adalah subjek. Kenapa? Friend inilah yang merupakan objects of preposition. Karena ada kata with. Jadi kalau ada noun, kata benda, setelah preposisi, misalkan with di sini, maka friend di sini adalah objects of preposition. Ya. Jadi ini bukan subjeknya. Justru yang hilang di dalam bagian kalimat ini adalah subjeknya. Oke, jadi jangan terjebak. Oh, friend kan noun, Pak, kata benda. Ini pasti subjek. No. Kalau sebelumnya ada with atau preposisi yang lain, kata depan yang lain, maka ini adalah object of prepositions ya. Dan ini bukan subjek. Justru di bagian yang hilang ini kita harus isi dengan subjeknya. Kita lihat mana yang subjek di sini. Has itu verb. Letter adverb. When bukan subjek. The only one subject is subjek satu-satunya di pilihan jawabannya adalah be, he. With his friend, he found the movie theater. Nah, itu jadi ya maksudnya. Jadi jangan terjebak dengan kata benda yang mungkin dianggapnya subjek, padahal di sini bukan subjek. Ini adalah objects of preposition. Kenapa? Karena ada preposisi sebelumnya, ada with. Example 2. Ada kata to di sini. Preposisi ya. Maka Mike di sini adalah objects of preposition-nya. Jadi to Mike ini bukan subject. Ini adalah to preposition, Mike-nya adalah object of preposition. Oke. Kita lihat di sini. Apa yang hilang di sini? Was ini adalah verb. Oke, yang hilang adalah subjeknya. Kita lihat mana pilihan jawaban A, B, C, D yang subjek. Yang A bukan subjek. Funny ini adalah adjektif ya, kata sifat. When juga bukan subjek. Subjeknya adalah B, the party. Pesta ya. To Mike, bagi Mike, the party was a big surprise. Pesta itu adalah kejutan yang besar. Okay, now look at the conclusion. Kita lihat kesimpulannya. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. Jadi, kata depan yang diikuti dengan kata benda atau kata ganti benda disebut sebagai object of preposition. Jika sebuah kata merupakan object of preposition, it's not the subject. Ya. Itu bukan subjek dari kalimat. Jadi jangan terjebak kalau ada objects of preposition, it's not the subject. Jadi jangan sampai terjebak kalau kita menghadapi soal-soal structure di awal ya. Biasanya soal-soal di awal itu bicara subject verb, object of preposition. Jadi masih yang basic
Grammar yang sangat dasar sekali. Jadi sangat rugi kita kalau kita di soal-soal awal itu salah dalam menjawab ya. Well, skill 3. Be careful of appositive. Appositive ini pun juga menimbulkan kebingungan di dalam structure. Karena bisa juga appositive ini dianggapnya subjek di dalam sebuah kalimat ya, atau di setiap pertanyaan dalam structure. Apa sih appositive itu ya? Appositive ini adalah sebuah kata benda yang muncul sebelum atau setelah kata benda yang lain. Ya, jadi appositive itu satu kata benda yang muncul setelah atau sebelum kata benda yang lain dan punya arti yang sama. Itu namanya appositive. Look at example 1. Blah blah blah. John is attending the lecture. Kita lihat nih, ada koma ya. John di sini, John is not the subject of the sentence. John ini bukan subjek dari kalimat ini ya. John inilah yang tadi saya bilang appositives. Sehingga apa yang hilang dari kalimat ini? Is attending pasti verb. Ini pasti verb. Kerja. Yang hilang berarti apa? Subjeknya. Kita lihat pilihan jawabannya. A, right now. Itu bukan subjek ya, ini adverb. Happily. Itu juga adverb. Because of the time, yang C itu juga bukan subjek. Yang betul adalah D, my friend. Jadi kalau kita kembali ke soalnya, my friend John is attending the lecture. Teman saya, John, sedang menghadiri kuliah. Ya, jadi ingat John di sini bukan subjeknya, tapi dia merupakan appositive. John yang dimaksud di sini pun sama artinya. Siapa? Teman saya. Oke, jadi bisa kelihatan ya, mana yang subjek, mana yang appositives. Example 2. Blah blah blah. Sarah rarely misses her basketball shots. Kita lihat bahwa di sini Sarah subjek and misses ini pasti verb. Nah, berarti yang hilang ini apa ya? Kita lihat pilihan jawabannya antara A, B, C, D. Kalau sudah lengkap ada subjek dan verb, bisa jadi ini kita butuh yang namanya appositives. Kita lihat ya, kira-kira yang appositives itu yang mana? Yang A ya, an excellent basketball player. Seorang pemain bola basket yang handal, ini appositif nih. Kalau yang B, kenapa salah? Ada is. Ini verb. Padahal di kalimat ini sudah ada verb-nya. Yang C, kenapa salah? Juga ada verb-nya. Padahal di kalimat itu sudah ada verb-nya ya, di atas ya. Ini sudah ada verb, ada misses.
Yang D itu juga salah ya. Jadi jawaban yang benar dari untuk melengkapi kalimat ini adalah Sarah. Bla bla bla, Sarah rarely misses her basketball shots. Kita pilih yang positif. Nah, ini yang dia ada kesalahannya, ini harusnya play saja, bukan player. Sehingga kita tidak pilih. Ya, play itu noun, kata benda. Tapi play di sini nggak sama dengan Sarah. Ya, bisa juga jadi apositif, tapi dia tidak sama dengan Sarah. Sarah adalah player, pemainnya. Begitu ya. Jadi jangan terjebak dengan apositifnya. Bahwa apositif itu bukan subjek ya. Dia punya makna yang sama dengan subjek. So look at the context of the sentence. Lihat konteks kalimatnya ya. Oke, look at the conclusion. Kita lihat kesimpulannya. Sebuah apositif itu adalah kata benda yang muncul atau datang sebelum atau setelah kata benda yang lain. Dan biasanya diawali dengan kata benda dengan koma. Tadi kan kelihatan di sini ya. Kalau ada koma-koma seperti ini, itu kita hati-hati. Mungkin kita dihadapkan pada soal yang berupa apositif. Jika sebuah kata adalah apositif, it's not the subject. Dia bukan subjek. Ya. Tapi dia bisa jadi punya arti yang sama dengan subjeknya. Kita lihat tadi contoh yang pertama. John. John ini siapa? Teman saya, my friend. But John, it's not the subject. John is a positive. Okay? That's all for this video. Hopefully, you can understand the material well. See you on the next videos.